Iya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ngomong kok gambarnya orang ono iki, Bro. Oh iya, lali aku. Oh, aja lali tuh. Aku tuh, nah ini baru kelihatan gantengnya ini. Oke. Baik, terima kasih. Jadi siang ini kita akan mengevaluasi progres dari disertasi Saudara Ki Gustia Gunasari. Perlu diketahui bahwa proses sidang kali ini lebih mengarah kepada memberi arahan terhadap progres yang sudah dicapai agar apa yang dilakukan kemudian bisa lebih tajam, dan selanjutnya yang bersangkutan nanti akan menyempurnakannya. Tantangan yang dihadapi oleh Saudari Kiki adalah karena dalam proses penyusunan disertasi ini, seperti kita ketahui, terselang oleh adanya COVID-19, sehingga ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Karena itu dalam waktu 30 menit ini jangan lama-lama, Bu Kiki. Silakan menyampaikan apa saja yang sudah dicapai, output yang dihasilkan, dan kemudian rencana ke depannya seperti apa gitu ya. Kalau ada kesulitan, kira-kira hal apa yang perlu dan mendapat masukan dari para dosen pengarah. Terima kasih Pak Profesor Triwijaya, Profesor Agus Slamet, dan Profesor Associate Profesor. Profesor ini. Betul. Iya. Terima kasih. Silakan Mbak Kiki. Baik, terima kasih Bapak Joni Hermana. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Joni, Bu Elina, Pak Agus, dan juga Pak Triwijaya dan teman-teman semua atas kehadirannya. Baik, saya akan menyampaikan secara ringkas mengenai kemajuan dari disertasi saya. Adapun disertasi saya berjudul Constructed Wetlands Microbial Fuel Cell sebagai Produksi Herbisida glifosat dan aplikasi biosensor untuk toxicity warning pada limpasan persawahan. Dengan tujuan yang pertama yaitu penentuan residu herbisida glifosat di lahan pertanian, kemudian karakteristiknya serta toksisitas terhadap Daphnia magna. Kemudian yang kedua merupakan penelitian inti yang dilakukan di laboratorium yaitu penentuan optimasi konfigurasi dari CWMFC dengan variabel jenis tanaman, jarak elektroda, dan juga bioaugmentasi. Dan yang terakhir yaitu aplikasi CWMFC sebagai biosensor untuk early warning system masuknya zat kontaminan yaitu glifosat. Adapun kebaruan dari penelitian ini yang pertama yaitu mereduksi residu glifosat menggunakan CWMFC, yang kedua bioaugmentasi pada CWMFC, dan yang ketiga penggunaan CWMFC sebagai biosensor untuk early warning system. Adapun tahapan penelitian yang pertama penentuan residu glifosat dan juga uji toksisitas, kemudian dan sudah dilaksanakan. Untuk yang kedua, optimasi konfigurasi dan juga aplikasi biosensor masih belum selesai dilaksanakan karena kemarin harus dihentikan. Jadi setelah ini akan melanjutkan untuk tujuan kedua dan ketiga. Kesimpulan sharing ya? Tidak sharing. Ditampilkan screen-nya belum ada, Bos. Share slide. PPT Mbak Kiki. PPT-nya belum Terus yang kedua seluruh peserta harus menampakkan wajahnya ya, jangan hidden ini. Yang ya. Nah. Baik. Apakah perlu diulang kembali, Pak? Ya, terus langsung aja. Lanjut. Tadi pada tahapan penelitian, untuk tahap pertama, yaitu untuk penentuan residu glifosat. Di sini terlihat ada wawancara, sampling, kemudian analisa dan uji toksisitas. Wawancara digunakan untuk mengetahui jenis pestisida apa yang paling banyak digunakan di masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Timur. Kemudian dilakukan sampling dan analisis karakteristiknya. Pada tahap 1 ini selesai dilaksanakan. Kemudian untuk tahap 2 ini yang
masih belum selesai dilaksanakan untuk tujuan optimasi konfigurasi. Namun untuk propagasi, aklimatisasi, serta rinse winding test untuk pembuatan limbah sintetis sudah terlaksana. Kemudian ini merupakan gambaran dari reaktor, di mana reaktor terbuat dari pipa PVC dengan diameter 15 cm dan tinggi 50 cm. Di sini CW dikombin dengan microbial fuel cell sehingga ditambahkan elektroda, yaitu untuk katodanya berukuran lebih kecil, yaitu dengan tebal 3 cm, sedangkan anoda memiliki ketebalan 6 cm. Untuk yang warna orange itu merupakan tembaga untuk menangkap elektron yang dihasilkan dari proses degradasi oleh bakteri. Ini merupakan tahap 3, yaitu optimasi konfigurasi dengan 3 variabel, yaitu jenis tanaman, jarak elektroda, dan juga bioaugmentasi E. coli. Ini merupakan tahap yang terakhir, yaitu aplikasi CWMFC untuk early warning masuknya kontaminan pada limpasan persawahan. Jadi di sini kita tahu bahwasannya MFC selama ini listrik yang dihasilkan masih sangat minim, masih sangat kecil, sehingga pada CWMFC ini dimanfaatkan untuk biosensor. Adapun sistem kerja dari biosensor ini sendiri, ketika tidak ada pengganggu atau zat toksik masuk ke dalam CWMFC, maka power density yang dihasilkan akan stabil. Ketika terdapat kontaminan di sini, berdasarkan literatur Kim et al. 2007 pada MFC, di sini organofosfat. Kalau untuk penelitian saya nanti digunakan glifosat, terlihat bahwasannya power density menurun. Nah, penurunan inilah yang nantinya sebagai dasar untuk biosensor. Jadi digunakan logika sederhana, ketika terjadi penurunan, maka di situ diasumsikan adanya kontaminan yang masuk, sehingga harapannya ada output berupa early warning seperti display ataupun nyala lampu untuk mengidentifikasi masuknya kontaminan. Adapun secara ringkas kemajuan disertasi saya untuk yang tahap 1 sudah selesai dilaksanakan dan menghasilkan 2 output paper. Yang pertama yaitu Open Access Proceeding dengan judul Water Bodies Qualities Along Paddy Field in Karangploso Subdistrict, Malang City, Indonesia. Yang kedua yaitu Acute Toxicity and Morphology Alteration of Glyphosate-Based Herbicide to Daphnea and Cyclophycinus. Untuk yang paper kedua ini statusnya accepted pada Journal Toxicological Research Q2. Untuk yang tahap kedua, ini merupakan tahap persiapan untuk penelitian inti, yaitu optimasi konfigurasi. Pada tahap 2 ini dilakukan phytotoxicity test dan juga identifikasi bakteri pada rhizosphere untuk mengetahui bakteri apa saja yang mampu bertahan dengan adanya penambahan glifosat. Untuk outputnya berupa paper yang masih berupa draft karena belum disubmit dengan judul Glyphosate-Based Herbicide Phytotoxicity Test Against Tiva angustifolia and Vetiveria zizanioides. Untuk yang tahap ketiga dan keempat ini yang masih belum terlaksana karena untuk semester ini untuk bulan Desember, Januari, Februari saya ada beberapa kendala, yaitu kebocoran reaktor, karena reaktornya untuk tahap pertama 48, ketika yang satu sudah ready, berapa persen, ada yang bocor, jadi masih belum bisa dilaksanakan, baru ready semua awal Maret, sudah berjalan, namun harus dihentikan. Jadi untuk semester ini akan dilakukan running pada tahap 3 dan juga aplikasi biosensor pada tahap keempat. Adapun ini merupakan hasil yang untuk tujuan pertama, yaitu residu glifosat didapatkan 0,003 mg per liter. Adapun karakteristik yang lain ada DO, COD, BOD, pH, P total, N-Keldal, kemudian
ada NH3, NO2, dan NO3. Adapun dari parameter ini masih melampaui batas dari standar baku mutu yang ditetapkan pada DAS Hulu, karena ini samplingnya di Malang, di mana masih merupakan daerah hulu. Kemudian untuk uji toksisitas terhadap Daphnia magna didapatkan NOAC sebesar 0,002 mg per liter. Jadi masih di bawah dari residu yang ditemukan pada limpasan persawahan, sehingga perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk menurunkan residu glifosat. Adapun diamati juga perubahan morfologi terhadap Daphnia karena paparan glifosat. Di sini dari beberapa parameter yang diukur, ada ekor, lebar kepala, dan panjang kepala, ternyata yang berpengaruh signifikan yaitu panjang badan. Jadi dengan adanya paparan glifosat secara signifikan dengan nilai signifikansi 0,012 mempengaruhi panjang dari Daphnia magna. Ini merupakan hasil propagasi karena dilakukan pengamatan ketika penyiapan tanaman. Secara singkat, hasil propagasi setelah diamati diketahui bahwasanya Tifa memang memiliki biomasa yang jauh lebih besar dibandingkan Vetiveria zizanioides. Untuk pertumbuhannya dapat disimpulkan bahwasanya pertambahan tinggi dari minggu pertama hingga minggu ke-17 masih terus meningkat, sedangkan untuk penambahan jumlah daun, kemudian lebar daun itu stuck pada beberapa minggu tertentu. Jadi yang masih tetap terus tambah adalah ketinggian tanaman. Kemudian ini merupakan range finding test untuk menentukan konsentrasi yang dapat ditoleransi oleh tanaman. Ditemukan pada Vetiveria 1,2 mg per liter, pada Tifa 2,4. Di sini terlihat bahwasanya Tifa lebih tahan dibandingkan dengan Vetiveria, sehingga konsentrasi yang terpilih adalah 1,2 mg per liter. Ini merupakan pengamatan pada rhizosphere, pada akar Tifa dan juga Vetiveria. Di sini terlihat pada kontrol ada pada Tifa dan juga Vetiveria. Pada Tifa terlihat pada gambar banyaknya mikroba yang tumbuh, kemudian dengan penambahan konsentrasi 1,2 mg per liter, mulai berkurang untuk mikroba yang tumbuh. Kemudian pada Vetiveria terdapat bakteri yang membentuk seperti akar, bercak akar, kemudian pada konsentrasi 1,2 glifosat, bercak tersebut hilang, sehingga menjadi indikasi bahwasanya terdapat reduksi dari jenis bakteri. Adapun di sini terdapat penggantian bakteri yang awalnya Bacillus polymixa digantikan oleh Bacillus subtilis pada Vetiveria, dan ternyata setelah ditelisik lebih lanjut pada literatur, Bacillus subtilis mampu mereduksi glifosat dan juga mampu meningkatkan diversivitas dari mikroba dalam tanah tercemar glifosat, sehingga Bacillus subtilis ini mampu meningkatkan proses reduksi dari glifosat. Dan yang kedua yaitu Bacillus polymixa tergantikan oleh Bacillus megatherium, dan menurut Moussa et al. 2019, Bacillus megatherium memanfaatkan glifosat dengan mengambil karbon dan fosfor sehingga cocok untuk remediasi glifosat. Kemudian yang terakhir yaitu spesies Micrococcus. Diketahui bahwasanya Micrococcus dapat mengkatabolis bahan-bahan toksik seperti piridin, insektisida, herbisida, dan lain sebagainya. Ini merupakan gambaran umum dari review paper yang saya kerjakan ketika tidak bisa melanjutkan penelitian dengan judul A Review of Constructed Wetlands Microbial Fuel Cell, The Sustainability of Design and Operation. Di sini sebenarnya dengan melakukan review paper ini sangat membantu untuk pembahasan lebih lanjut, karena sudah
memberikan jawaban-jawaban dari variabel yang sudah saya tentukan di awal. Kemudian untuk kesimpulan sementara, untuk hasil dari uji toksisitas didapatkan NOAC 0,002 mg per liter, kemudian glifosat yang terdeteksi 0,003 mg per liter. Kemudian diketahui bahwasanya TIFA lebih cepat tumbuh daripada vetiveria, baik secara biomasa maupun dari segi visual. Kemudian dari hasil isolasi dan identifikasi bakteri, dengan adanya glifosat akan mereduksi jenis dan juga jumlah dari bakteri. Ini merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada semester ganjil 2020-2021. Karena sudah disiapkan, jadi sudah bisa mulai running untuk jenis tanaman dan juga jarak elektroda selama 2 bulan. Jadi kemarin sempat khawatir karena awalnya runningnya saya rencanakan 3 bulan karena waktunya semakin mepet. Kemudian saya cari-cari lagi referensi, ada beberapa penelitian baru mengenai CMFC yang dilakukan running selama 2 bulan, sehingga di sini rencananya saya ubah yang awalnya 3 bulan menjadi 2 bulan. Jadi rencananya Juli Agustus running pertama, September Oktober running kedua, sekaligus untuk mencoba aplikasi biosensor. Kemudian rencananya setelah itu bisa dilakukan analisa data. Baik, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Joni Hermana. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan meminta arahan dari Bapak Profesor Triwijaya. Silakan, Prof. Di-unmute dulu ya, mungkin. Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Mbak Kiki juga, walaupun di rumah tetap harus berusaha, mereview hasil-hasil risetnya, terutama sekali hal-hal yang terkait dengan pustaka ya. Jadi di sini saya ingin pertama melihat pengaruh daripada perubahan morfologi Dapnia magma ya. Dapnia magma ya terhadap paparan glikosa. Jadi di sana itu kalau kita lihat dari indikator morfologi tersebut diukur berdasarkan panjang ekor, panjang tubuh, dan lebar kepala, ya, panjang kepala, gitu ya. Oke, ya. Dari situ ya, itu kalau lihat tabel yang ada di sana, ya, tabel hasil daripada sana, itu memang kalau dilihat itu untuk yang pengaruh daripada ekor ya, ini plus minusnya itu ya. Kalau kita lihat ini untuk ekor gitu ya. Coba saya bisa dijelaskan, Mbak. Kira-kira bagaimana? Saudara bisa memberikan signifikansi 0,012 itu ya? Iya, Pak. Baik, untuk yang ekor, jadi semua parameter ini dilakukan uji statistik. Namun untuk yang ekor, lebar kepala, dan panjang kepala, nilai signifikansinya masih di atas 0,05, Pak. Jadi tidak berpengaruh secara signifikan. Namun apabila dilihat dan juga untuk datanya terlihat adanya penurunan, namun tidak signifikan, Pak. Ya, ya memang kalau kita lihat ya seperti ekor gitu ya. Ini ketidakpastiannya tinggi gitu ya. Jadi kalau kita lihat pada 0,6 gitu ya, itu kan pada
setelah kontrol terus kemudian 0,6 gitu ya. Itu kan 0,26 plus minus 0,16 ya. Jadi Iya, itu Pak. plus minusnya ini range-nya ini terlalu tinggi ya dibandingkan terhadap ininya ya. Akan Iya, beda Pak. dengan kalau apa namanya panjang badan gitu ya, panjang badan. Iya. Demikian juga untuk lebar kepala juga kalau kita lihat ya. Jadi ini Iya, Pak. bisa dilihat apa namanya ketidakpastiannya ini sangat tinggi dan akhirnya kalau kita lihat dari apa namanya ketiga atau keempat ini perbedaan ini ya, akhirnya kita bisa memilih panjang badan ya sebagai yang mempunyai apa yang signifikan ya. Nah di sini hasil daripada tes ini saya nggak melihat baik itu di kesimpulan maupun di nggak di apa namanya disampaikan gitu ya. Artinya ini kan tes pertama ya, penelitian pertama. Nah ini hasil daripada ini itu Anda mau bawa kemana gitu? Anda pakai untuk apa? Jadi istilahnya apa namanya hewan uji ini ya yang ditetapkan ini berarti kan signifikan untuk kalau dilihat dari apa namanya panjang badan ya. Iya, kalau kita lihat. Kalau mau dites ya hasilnya ini kan panjang badan yang apa namanya signifikan hasil tes dari kondisi yang ada di sini ya. Iya, ya. Pak. Nah ini baik itu saya di kesimpulan maupun di ini nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan diskusinya. Iya, Pak. Memang tidak saya masukkan di kesimpulan karena sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengetahui nilai NOEC-nya, Pak. Ya. Nah, kenapa diukur ini juga untuk mengetahui sejauh mana pengaruh terhadap di situ terlihat bahwasanya organ dalam dari Dapnia magna mengalami kerusakan. Nah, ada literatur yang menyebutkan bahwasanya dengan adanya pengaruh negatif terhadap biota maupun ekosistem merupakan indikasi bahwasanya berpengaruh juga pada kesehatan manusia. Jadi di sini untuk membuktikan dari makhluk hidup sebagai indikator, Pak. Ya. Ya, apa namanya? Ya memang apa namanya? Kalau saya mikir kalau itu sebagai indikator ya mestinya akan dibahas lebih apa namanya? Supaya bisa memberikan suatu sayang ya. Anda sudah melakukan apa? Riset ini, hasil ini tapi nggak tersampaikan. Tapi yang tersampaikan adalah yang di NOEC itu ya. NOEC ya. Tes NOEC-nya itu yang di tabel 43 ya. Di tabel 43 itu kalau di buku itu 43 kan persentase kematian Dapnia magma ya akibat pemaparan glifosat ya. Nah ini apa namanya ada tabelnya ini ada tabelnya Mbak, bisa ditunjukkan Mbak. Sebelumnya ini. Nah ini ya. Mestinya yang atas itu bukan jam, Mbak. Mestinya adalah persentase kematian. Sedangkan yang 24 itu baru 24 jam apa namanya? Kalau dilakukan 24 jam, kematiannya bagaimana ya? Iya, Pak. Nanti saya perbaiki, Pak. Ya. Ya, di situ ya. Kemudian saudara kan menghitung LC 50 ya. Untuk keterkaitan ini ya. Nah ini apa sudah saudara lakukan uji apa namanya ANOVA dari ketiga ini? Karena kalau kita lihat ini ketidakpastian ya, uncertainty-nya ini cukup tinggi ya. Jadi kalau kita lihat yang konsentrasi 1,2 itu kan 6,67 ya, plus minus 5,78 ini terlalu tinggi. Ya, dibandingkan dengan 2,4 itu kan hasilnya 10 ya, plus minusnya 1. Ya. Jadi di situ saya melihatnya apa namanya ada sesuatu yang apa namanya mestinya perlu diuji apakah
apa namanya 24 jam, 48 jam ya. Terus juga pada waktu 48 jam itu pada 22,4 itu juga 3,33 plus minus ya. Ketidakpastiannya juga tinggi, 37,86. Jadi sangat lebar sekali ya. Jadi apa namanya mestinya overall ini diuji dengan apa namanya P value ya. P value-nya bagaimana? Saya nggak lihat ini data ininya P value nggak lihat ini apakah sudah di P value-nya. Untuk kematian saya hanya menguji LC50 saja Pak, jadi tidak saya lakukan uji untuk signifikansinya. Nanti bisa saya coba uji. Ya, artinya nanti dicoba, artinya apa namanya kira-kira sampai sejauh mana gitu ya. Apa namanya? Terus kenapa saudara kok berhenti sampai 48? Tidak, menurut standar kan 96 ya, Mbak ya? Ini saya berdasarkan panduan juga, Pak, untuk menentukan jamnya. Biasanya kan untuk uji kematian itu sampai dengan 96 jam ya. Apa namanya? Kemudian dibuat ya. Jadi apa? Dilihat daripada apa? 24 jam kemudian 48 sampai 96. Nah, ini saya ya, mohon dicek ya, Mbak ya. Nanti baik, apa namanya? Karena saya melihat daripada definisi ini juga ya. Kemudian untuk NOEC itu kan nanti ya, Pak, Mbak ya. NOEC ini diuji NOEC diuji, konsentrasi teruji langsung ya di bawah LOEC ya, yang ketika dibandingkan dengan kontrol ya tidak memiliki efek signifikan secara statistik P ya kurang dari 0,05 dalam waktu pemaparan yang diberikan. Nah, ini secara definisi kan demikian NOEC ya. Oleh karena itu mestinya juga tadi mestinya diuji apa namanya statistiknya apakah terhadap kontrol dibandingkan kontrol tadi ya tidak memiliki efek signifikan gitu apa enggak gitu ya. Terus NOEC-nya ini Anda gimana mengukurnya, Mbak? Kok tahu-tahu ketemu 0,01 sama 0,02 ya? Kemudian juga berarti diterima ya. Apa namanya? Kalau dari definisi NOEC tadi, setelah dibandingkan dengan kontrol, ya, maka dia harus di bawah daripada apa namanya kontrolnya. Kontrol itu kan belum belum ada paparan ya, belum ada paparan dari. Pak, belum ada paparan. Ya. Untuk NOEC-nya didapatkan dari nilai LC50 dibagi 1000, Pak. Ya. Ya, berarti kesimpulannya bagaimana, Mbak? Kalau dilihat daripada ini, apa namanya, yang tadi itu 0,01 ya, dan kemudian 0,02 ya. Kalau dilihat pada 24 jam ini 0,01 ya. Berarti apa namanya lebih besar dari kontrol gitu ya? Yang 24. Iya, Pak, lebih besar dari kontrol. Ya, jadi pada konsentrasi 0,002 masih belum memiliki pengaruh terhadap dapatnya makna, Pak. Untuk di atasnya nanti berpengaruh. Ya, jadi pada periode paparan 24 jam itu kelihatan ya, kalau apa namanya 0,1 itu sudah mulai berpengaruh ya terhadap paparan daripada ini. Iya. Oh, maksud saya untuk yang 40 jam paparan, Pak. Untuk yang 24 jam masih belum ada pengaruh. Iya. Ya, artinya kan 24 jam ini berarti lebih besar daripada ini ya. Kontrol ya. 24 jam. Itu kurang nolnya atau memang Mbak? Memang 0,01. Berarti lebih besar daripada kontrolnya. Kontrolnya kan 0,003 ya.
Bentar, Pak, tertutup, mohon maaf. Untuk kontrolnya 0, sebentar, Pak. Untuk kontrolnya ini, Pak, 0 mg, Pak. Jadi belum ada kontaminan, Pak. Ya, enggak, hasil NOAC-nya, Mbak. Jadi NOAC-nya hasil kajian karakteristik residu di lapangan terkecil terdeteksi adalah 0,0. Nggih, Pak, 0,003, Pak. Ya, lah ya itu kan bukan 0. Nggih. Ya. Artinya apa? Jadi kalau yang 0,02 itu masih di bawah 0,003 ya? Iya, Pak, betul, Pak. Kalau menurut definisi ya. Dan yang 24 jam, lah ya itu. 24 jam Iya. paparan kok 0,01. Malah lebih besar ya. Dipapar 24 ya dengan 248 ya. Itu kenapa yang lebih besar kok pemaparan 24 jam? Mestinya kan paparan 48 jam mestinya ya. 48 jam. Itu untuk yang 21 yang mana nggih, Pak? Yang 21. Yang nilai NOAC pada periode paparan 24 jam sebesar 0,01. Enggak, ini saya lihat sambil lihat saya bagi ini saya sambil lihat filenya panjenengan. Nah, ini apa datanya kurang 0,01 barangkali. Kurang nolnya. Jadi Mbak di pembahasan tabel 43 Oh iya, itu Pak. di bawahnya. Pada tabel 4.4 ya, Pak ya? Ya. Ya, tabel 4.4 ya. Ya, itu memang 0,01 ya. Jadi kalau gitu lebih tinggi pada paparan 24 jam ya dibandingkan 48. Harusnya Maksud lebih, saya, Pak. Iya. Hah? Harusnya Loh, kan? lebih. Iya, harusnya yang 48 jam itu mestinya harus lebih rendah, mestinya Iya, loh Pak. ya. Lawang dipapar lebih lama dengan yang dipapar lebih kecil, lebih cepat, itu kan Iya, mestinya yang lama itu yang ya. Mohon dicek ya Mbak ya. Iya, Pak. Barangkali Nanti saya cek lagi. Mohon maaf, Pak. Terima kasih. Datanya ya. Nanti, Nanti Pak. ya namanya ya. Kesalahan, kadang-kadang kesalahan tulis atau apa gitu ya. Baik, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, itu barangkali terus ada mengenai uji akar ya, akar terhadap jumlah bakteri ya. Bakteri, iya, Pak. Ya, itu ya. Nah, itu di situ ya. Kalau kita lihat, bentar ini saya sambil lihat ini. Sudah saya tandai. Nah, ya. Di gambar Mbak, gambar 419 ya. 419 sama 420 ya. Iya, Pak. Jadi koloni isolat bakteri pada akar pipa ya. Iya, Pak. Terus kemudian yang sebelah kanan itu kontrol ya. Iya, Pak. Kalau saya lihat yang untuk gambar 19 itu oke, ini setelah adanya yang kontrol sama yang isolat yang konsentrasi 1,2 ya. Iya, Nah, Pak. dengan adanya ini konsentrasi 1,2 itu mestinya harus lebih sedikit ya. Iya, Pak. Ya, ini betul ini. Nah, yang 20 itu saya lihat ini koloni isolat bakteri pada Petiferia ya. Ini Iya, Pak. yang sebelah kiri kan kontrol juga ya. Sebelah kanan itu adalah
yang konsentrasi 1,2 miligram per Iya, liter. Pak. Loh, kok kelihatannya kok lebih banyak ya? Iya, Pak. Kolonial. Memang dari gambar Kalau- terlihat lebih banyak, Pak. Nah, Namun setelah berapa Anda berapa diidentifikasi, apa namanya? Setiap kali percobaan itu berapa kali pengulangan Anda lakukan? ini sampelnya 2, Pak. 2. Iya, Pak. Ya, saya takutnya kalau gini ya, kalau 2 duplo gitu ya. Ini yang kecenderungan ini kemudian ini dua-duanya bagus gini ya, oke ini. Kalau yang ini satunya jelek, yang kanan ini tambah lagi, ininya tambah jelek lagi. Aduh, ini juga mikir gitu ya. Barangkali apa namanya? Karena saya lihat ya di bagian bawah diskusinya itu bahwa apa namanya? Jumlah bakteri ya untuk Vetiveria itu signifikan itu 2,8 10 pangkat 7 ya. 7, Itu iya, Pak. setelah 1,8 itu menjadi 1,2 atau 0,12 ya, 10 Iya, pangkat Pak. 7 ya. Iya, Pak. Ya. Nah, ini mestinya kan mestinya kan dia turun. Padahal Anda ukur di tadi visualisasinya tadi itu mestinya kok lebih banyak gitu. Nah, kan nggak signifikan. Kalau yang TIPA ini oke ini. Ya saya hitung ini TIPA ini sekitar 90 ke atas ya, 95% ya, 96. Nah, ya. Jadi yang ini, yang Vetiveria ini adalah penurunannya itu adalah 96%. Sedangkan yang TIPA itu 93. Nah, ini kan ada sesuatu. Ini hasilnya menurun, tapi di visualisasi yang di koloni tadi, isolat koloni tadi, itu tidak menunjukkan ya secara visual itu Kalau ini kan sangat jelas itu yang di gambar 419 itu. Iya, Pak. Jadi setelah ini ya. Ya mohon nanti Pak. kalau Anda mau nulis, ini sudah ditulis di paper? Belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, tapi belum disubmit, Pak. Masih belum disubmit. Ya barangkali dicoba lagi yang ini untuk visualisasi kalau bawa itu, atau nggak usah ditunjukkan bahwa ditunjukkan di nanti kan confuse ya. Jadi reviewernya confuse. Waduh, ini kok ya. Nah, ini barangkali hal-hal yang demikian yang perlu dilihat lagi, dicek lagi ya. Baik, Pak. Iya. Ini coba saya lihat-lihat daripada hasil yang saudara lakukan. Ya. Iya, Pak. Ya. Ya, yang terakhir ini ini sudah mau ke ini. Pengaruh jarak elektroda ya. Iya, Pak. Jadi kalau kita lihat pengaruh jarak elektroda, saudara mendapatkan 4 variasi jarak ya. 3,3, 6,6, 13,2, dan 19,8 ya. Dan jarak terbaik itu 13,2 ya. Ya. Jadi saudara memberikan kesimpulan bahwa yang dapat memberikan efisiensi terbaik 13,2 itu efisiensi terbaik untuk dekolorisasi. Nah, ini saya tanyakan ini. Kenapa saudara mengambil kesimpulan yang 13,2 tanpa ada hasil-hasil yang jelas. Artinya perbandingan misalkan kalau kita lihat ya daya hasilan sistem microbial fuel cell atau MFC ya dipengaruhi oleh salah satunya itu panjang jarak jaraknya ya yang memisahkan kedua elektroda. Semakin panjang jarak yang terpisah ya antara elektroda ya semakin besar pula resistensinya yang dihasilkan. Jadi kalau kita lihat kan voltase ya V sama dengan I kalikan R ya. Iya, Pak. Sehingga kuat arus listrik itu berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi I berbanding terbalik dengan 1/R ya. I itu 1/R.
Sehingga semakin besar jarak elektroda, maka voltase yang dihasilkan semakin kecil gitu ya. Hambatan ohmiknya ya. Iya, Pak. Ohmik ya. Ini ohmik ya, bukan ohm ya. Ohmik. Ohmik. Iya, Pak. Saya Ohmik. baca saudara di istilahnya ohmik gitu ya. Yang menghambat Iya. elektron untuk berpindah. Nah, ini coba nanti hasil yang ini tolong di PDI. Di PDI itu verifikasi gitu ya. Iya, Hasil Pak. itu supaya nanti ditabulasi terus kemudian kelihatan hasilnya berapa kali. Anda nyobanya juga itu berapa kali. Nah, memang kalau dilihat dari literatur, biar literatur nanti ada ya memang dari literatur kalau dibaca yang dari Oon et al gitu ya, Oon. Iya, Pak. Memperhatikan 3 macam. Oon itu orang Indonesia, Mbak? Bukan, Pak. Bukan. Kok kelihatannya 3 macam jarak ya, elektroda 15, 30, 45 dan jarak yang terbaik gitu ya, itu adalah pada daya maksimum adalah 30 cm. Nah, ini Anda kalau mengambil ini dikaji betul hasil kuantitatifnya ya, atau dia membandingkan gitu ya, kuantitatif hasilnya terus kemudian dilakukan Anda ambil supaya bisa memberikan suatu perbandingan ke saudara. Karena ini memang kalau dilihat memang hampir sama gitu. Yang jarak ini 13,2 ini kira-kira kenapa gitu. Dan saya di sini nggak tahu data ini hasilnya gimana. Nah, ini kira-kira hal-hal yang perlu dianukan ya Mbak ya, supaya lebih menurut Prof. Joni tadi lebih tajam nanti anunya. Baik, Pak. Nanti saya tabulasi untuk voltase dan ohmik yang terukur supaya bisa diketahui lebih jelas. Lebih jelas dan dibandingkan ya, supaya nanti memberikan satu Karena kan Anda nyoba ini kan nggak sekali toh, berapa kali gitu ya. Ya, nanti supaya bisa memberikan 3 set, Pak. 3 set ya. 3 set ya, memang Mbak kalau riset S3 itu memang harus betul-betul ada istilahnya kepastian gitu ya, kepastian. Jadi kalau nggak pasti 2 kali, nggak pasti 1 kali lagi supaya bisa memberikan satu kepastian. Ya. Dan Mbak, kalau Anda buat ringkasan di depan ya. Itu tadi di kesimpulan itu ada penurunan konsentrasi gitu ya. Nah, ini saya di depan itu mohon maaf saudara tidak melakukan itu ya, hasil-hasilnya itu hanya saudara anukan bahwa konsentrasinya itu bagaimana berturut-turut gitu ya. Nilai konsentrasinya berapa. Tetapi tidak menunjukkan berapa persen penurunannya gitu loh. Jadi artinya kalau dilihat dari COD terutama, COD, BOD, terus kemudian amonia gitu ya. Itu berapa penurunannya? Kelihatannya lumayan kok. Di atas 90 ya, Mbak ya. Kalau kita lihat yang hasil yang saudara di pembahasan itu ada, tetapi saudara nggak ringkasan bahwa supaya Anda bisa melakukan bahwa alatmu ini itu dari segi kan tujuannya listriknya itu hanya untuk ini biosensor aja ya, sebagai biosensor. Pak. Jadi nggak terlalu, jadi makanya tadi saya juga nggak terlalu nguber, tapi karena Anda sudah menyampaikan itu, menurut saya lebih baik ya dilengkapi datanya sekalian supaya bisa keluarnya lebih bagus. Nah, kalau yang ini berarti harus nguber ya, jadi kinerja daripada
limbah ya, pengolah limbah tadi kira-kira sampai sejauh mana. Jadi dari bahan kimianya bagaimana, kemudian dilihat dari tanamannya bagaimana. Ya nyun sewu, saya tanamannya nggak terlalu nanti Pak Agus Slamet aja ini. Pak Agus Slamet kan ini ahli untuk masalah tanaman. Ya tadi sempat saya sedikit ya masalah toleransi. Dan satu lagi kalau daun itu Mbak ya ini terakhir mungkin untuk daun itu kira-kira apa bisa dipakai sebagai indikator ini? Karena daun itu kalau ada daun yang berjatuhan kan berapa minggu itu kan minggunya cukup banyak ya. Saya lihat hasil propagasi tanaman itu untuk daun itu ada yang turun gitu, ada yang nggak konsisten. Mestinya kan harapannya kan bertambah gitu ya. Itu Iya, ada Pak. yang pada minggu keberapa itu turun gitu, turun gitu ya. Ya. Iya Pak, Coba, itu ada. Ini kan Ada, ketika diambil sampel itu kan harus dimatikan Pak karena diukur berat kering dan berat basah dan berat keringnya. Jadi tidak satu tanaman kemudian tanaman itu saja yang diamati Pak. Jadi mungkin ada tanaman meskipun usianya sama tetapi dia memiliki pertumbuhan yang berbeda Pak. Jadi itu ada penurunan Pak. Iya, maksud saya tanaman kalau daun itu kan ada berapa minggu daun itu jatuh gitu ya Gugur. Nah ini Gugur. Gugur ya. Iya Pak. Nah kalau panjang batang oke. Panjang batang terus panjang ini totalnya itu ya berarti itu saya setuju. Tapi kalau daun itu apakah kalau lebar oke. Lebar oke. Nah ini sebagai aja Mbak, barangkali dengan waktu yang cukup lama itu apakah konsistensi daripada itu mestinya kita berharap itu jumlah daunnya itu semakin banyak ya, itu kan ditunjukkan itu harapannya. Itu nggak konsisten itu. Jadi ada turun gitu ya. Ada naik lagi gitu ya. Kan ada itu ya. Yang daun itu ya, itu turun Pak, di tengah-tengah itu turun kan ya, hari ke-7 ya, ke-8 itu ya, itu Nah kalau lebar daun oke, it's okay ya, kelihatannya relatif penurunannya naik. Tapi kalau yang di sini ceklek di tengah itu turun, nah ini kira-kira karena apa? Karena dia itu gugur gitu ya. Tumbuh lagi gitu ya, ada masa-masa pertumbuhan. Nah ini tolong dilengkapi dengan itu. Kalau Anda masukkan itu, ya dicari jenis tanaman ini kira-kira efeknya sampai sejauh mana. Kalau dalam sekian, ini kan mingguan ini, cukup lama. Pak, setiap minggu. Bulan, nah ini harapannya kan supaya tanamannya kan sudah jelas ya, tanaman ini gitu ya yang dilihat. Nah ini nanti tolong dilihat lagi kira-kira sampai sejauh mana gitu ya. Kalau yang terhadap ini ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya mungkin itu aja Pak Joni, Prof Joni sama Bu. Matur nuwun Prof Wijaya. Selanjutnya silakan Pak Agus Slamet. Terima kasih Pak Prof Joni sama Bu Lin. Sudah banyak sekali saran masukan dari Pak Triwijaya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita mulai dari awalan. Pertama, ini penulisan abstrak itu saya kok agak kurang sreg menurut versi saya gitu ya. Jadi ada baiknya di paragraf pertama itu ada latar belakang sedikit, ada tujuannya apa. Paragraf kedua metode riset dan paragraf ketiga adalah hasil-hasil yang dicapai. Nah, kalau boleh nanti disempurnakan ya Kiki ya itu ya. Baik Pak. Kemudian
banyak sekali tipu, perlu dicermati nih. Makanya saya tadi minta word-nya untuk saya kasih tanda. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan tata tulis. Ya, saya menjumpai beberapa kalimat itu yang mungkin saya yang nggak mengerti gimana. Contohnya di halaman banyak sekali, tapi salah satu contoh di halaman 21 pada paragraf pertama di atas. Ada sebuah kalimat, Kiki menuliskan, mikroorganisme dengan area permukaan yang lebih besar dan akan memiliki tingkat metabolisme yang lebih tinggi pula. Nah, ini kan idealnya menulis kalimat itu pakai Spock itu lebih mudah dipahami. Ini sudah agak, cuman kata sambungnya yang membuat kita agak sulit untuk memahami. Mungkin saya yang nggak bisa memahami atau bagaimana. Tapi nanti coba dicek lagi beberapa kalimat yang mungkin orang awam agak sulit memahami begitu ya. Dan ini ada beberapa saya kasih highlight begitu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ini karena saya tidak mengikuti dari awal sehingga untuk penulisan tujuan bagaimana agak dituliskan lebih simpel begitu. Tujuan utama itu mana? Jadi tujuan besarnya apa? Tujuan yang rinci itu seperti apa begitu. Terus yang selanjutnya ini, saya tadi terkait dengan analisis data sama Prof. Triwijaya sudah dibahas lebih detail. Ada irisan dengan saya sudah nggak mengulang. Kemudian ini, ada Kiki mengambil sebuah konklusi bahwa konsentrasi glifosat itu pada area ketinggian sama area di bawah itu disebabkan karena adanya akumulasi. Begitu ya? Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya, itu kan beda lokasi pembandingannya di Kerawang sama di daerah Malang. Nah, iya, Pak. Yang perlu dicermati bahwa apakah Saudari Widowati itu telah melakukan tracing air irigasi dari hulu hingga ke hilir sehingga bisa memberikan kesimpulan bahwa glifosat yang di area bawah itu bisa lebih tinggi dari atas karena adanya perbedaan ketinggian dan lain sebagainya. Bisa jadi menurut hemat saya, perbedaan itu bisa karena pertama, dosis yang dipakai berbeda. Ya kan? Yang kedua, perbedaan waktu retensi, air terkontaminasi di dalam sawah. Bisa jadi di lahan, di area lembah itu, pergerakan air di dalam sawah itu lebih pelan daripada yang ada di daerah perbukitan yang memiliki kemiringan tertentu. Oleh karena itu nanti tolong ini dicermati lagi ya Kiki ya. Baik, Pak. Ya. Kemudian ini saya agak teoritis sedikit. Ini herbisida glifosat itu memang mudah didegradasi atau bisa didegradasi oleh mikroba ya? Iya, Pak. Sudah ada penelitian sebelumnya untuk manfaatan mikroba untuk mendegradasi glifosat. Iya. Nah, ini menurut Kiki kenapa itu kok bisa lebih mudah? Apa karena ada pemanfaatan dari senyawa di dalamnya atau bagaimana? Iya, Pak. Jadi ada penelitian dari pada tahun 2016 oleh Sri Swiridov bahwasanya bakteri memanfaatkan glifosat sebagai sumber fosfor, yang mana bakteri memiliki enzim untuk memecah ikatan C dan P. Ya, jadi karena kalau saya lihat dari rumusnya kan bukan rantai siklik ya, jadi agak linear ya. Dari rumus yang ada itu kan tidak ada sikliknya, jadi linear. Kemungkinan besar memang lebih mudah untuk didegradasi oleh mikroba. Nah, ini ada yang ini nanti kan membuat MFC itu kan ada istilah biosensor. Nah, Pak. Nanti indikator bahwa itu MFC-nya berjalan dengan baik atau tidak itu ditunjukkan oleh timbulan arusnya atau ada indikator lain ya? Apa ya kira-kira?
kalau rencananya menggunakan timbulan arusnya, Pak. Oh, jadi ada, oh gitu ya. Iya, Jadi Pak. ada semakin besar timbulan arus atau mungkin karena saya meyakini kalau itu dengan indikator cahaya agak kecil karena arusnya kecil sekali toh. Iya, Pak. Berapa mikro apa istilahnya itu kalau arus itu. Pernahkah ada yang meneliti? Sudah ada yang pernah meneliti, Pak, untuk MFC, microbial fuel cell-nya. Ya, satuannya apa itu hasil arusnya itu? Mikrowatt, Pak. Oh, mikrowatt ya, sangat kecil sekali ya. Iya. Sehingga indikatornya adalah timbulan arusnya saja. Oke. Nah, yang menarik adalah nanti kalau sudah riset ini selesai, kira-kira aplikasi di lapangan itu seperti apa ya itu ya? Terkait dengan constructed wetland dan MFC-nya itu. Iya, Pak. Harapannya karena di sini ada aplikasi biosensor, Pak, bisa diaplikasikan. Jadi nanti ada indikasi bahwasanya glifosat yang masuk itu terlalu tinggi, jadi sebagai peringatan apabila untuk ini Pak, untuk petani berarti kebanyakan untuk pengaplikasian dosis dari glifosat seperti itu Pak. Harapannya seperti itu. Oh iya. Ya, artinya kalau kita punya sebuah sawah area tertentu, kan kadang-kadang air irigasi itu kan tidak hanya untuk satu sawah, tidak hanya untuk satu petak. Dia dari satu petak bergerak ke petak lain ke lain. Nah, perletakan daripada constructed wetland itu apa sebelum masuk badan air atau bagaimana itu? Sebelum masuk ke badan air, Pak. Ke badan air penerimanya ya? Iya, Pak. Oke, ya. Kemudian ini yang tadi sudah ditanyakan Pak Tri terkait analisis data. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Tri tadi, ada beberapa data yang perlu dicermati, terutama terkait ada ini perbedaan signifikansi itu tadi. Iya, Pak. Terus saya memberikan koreksi nanti di laporannya. Tadi kan kebetulan sudah dikasih apa itu namanya by word-nya. Saya coba untuk koreksi kira-kira mana tipe, mana kalimat yang menurut saya tidak mudeng dan bagaimana dan seterusnya begitu ya. Selanjutnya yang ingin kita sampaikan adalah ini ketika kita membuat conclusion itu tidak hanya sebuah data saja, jadi tidak hanya data-data saja, tetapi juga kalau bisa ada sebuah kesimpulan yang sifatnya naratif itu ya. Jadi misalkan setelah data disimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap MFC itu apa? Misalkan jarak atau apa begitu. Juga dengan demikian faktor yang mempengaruhi kesuksesan daripada sebuah aplikasi constructed wetland itu apa dan seterusnya. Nah, di dalam constructed wetland itu kan ada simbiosis mutualisme di antara sistem tanaman dan mikroba yang menempel di permukaannya, begitu ya? Iya, Pak. Nah, tidak ada ini ya ide untuk misalkan ada semacam co-substrat yang bisa meningkatkan simbiosis di antara keduanya. Tadi kan sudah ada banyak dibahas sama Pak Tri ini terkait adanya perbedaan hasil mikroba di antara dua jenis tanaman itu tadi. Nah, terus juga ada yang menarik tadi antara waktu 24 jam dan 48 jam. Iya, Pak. Dibahas bahwa idealnya 48 jam itu lebih bagus. Kalau ada kematiannya lebih banyak, begitu ya teoritisnya. Iya, Pak. Nah, apa? Masa lebih banyak? Artinya kan Pak, mohon maaf ya, saya nyambung. Iya. Itu kan sama dengan konsentrasi kali time. Ya tidak sih? Bapak yang lebih paham dong. Iya nggak Pak? Jadi kalau dia 24 jam, konsentrasi harus tinggi.
Kalau 48 konsentrasi rendah. Ya nggak sih? Loh, iya, yang diukur kan konsentrasi apa itu? Glifosat kan? Iya, ini loh Pak, konsentrasinya kan 0,6, 1,2, 2,4 dan seterusnya itu. Ya. Jadi artinya yang desinfektan itu loh Pak, kan begitu prinsipnya. Ya miripnya. Ya paham. Ya. Saya salah lihat itu. Oke. Yes, itu saya akan sampaikan saran ini langsung di intinya di laporan disertasinya Bu Lin dan Pak Prof. Joni terkait dengan beberapa kalimat yang mungkin saya nggak bisa memahami itu. Sama Pak. Kebetulan saya sudah minta word-nya dari Gigi. Banyak sekali tipe-tipe, ada kurang A, kemudian kata sambung yang mungkin kurang pas, itu nanti perlu disampaikan. Saya ini baru permulaan melihat ini, nanti di progres berikutnya baru bisa memahami maksudnya itu. Yang satu lagi, saya tuh ingin tahu sebetulnya hipotesa dari risetnya itu apa ya? Sorry, saya kan baru datang pengganti ini. Kira-kira apa, Kiki? Hipotesanya itu? Hipotesanya ini Pak berdasarkan variabel yang sudah saya tentukan untuk jenis tanaman, terlihat bahwasanya biomasa dari tipa itu lebih tinggi dibandingkan vetiveria. Jadi dugaan sementaranya tifa mampu memberikan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan vetiveria. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang jarak elektroda, karena apabila jarak terlalu jauh, maka hambatannya akan semakin tinggi. Sehingga, dan ketika jarak itu terlalu dekat, maka gradien redoksnya itu akan kecil pula, sehingga untuk dugaannya untuk yang tengah-tengah Pak, jarak yang sedang. Kemudian untuk yang jadi bisa, ya oke, silakan ya. Ya Pak, untuk yang bioaugmentasi, karena E. coli dari penelitian sebelumnya terbukti mampu mereduksi glifosat dan juga untuk microbial fuel cell mampu menghasilkan power density yang lebih tinggi dibandingkan bakteri yang lain. Harapannya nanti CWMFC ini dengan bioaugmentasi E. coli mampu menghasilkan power density yang lebih tinggi dan juga reduksi glifosat itu sendiri, Pak. Oke, ya. Ada satu lagi di bioaugmentasi, berarti dia tidak didegradasi, dia masuk di dalam selnya, begitu ya? Tetap melalui ini, Pak, pendegradasian, Pak. Iya. Jadi dipecah, iya. Iya, Pak. Karena saya ada istilah bioakumulasi, ada istilah bioaugmentasi. Iya, Pak. Definisi bioaugmentasi apa kira-kira nih? Bioaugmentasi merupakan penambahan mikroorganisme ke dalam suatu pengolahan atau bioremediasi, Pak. Penambahan bakteri dari luar. Begitu. Ya, tolong dicek lagi ya. Terus ini, jadi hipotesa pertama itu menurut saya sih bahwa sistem perakaran yang lebih banyak diharapkan dia akan memiliki mikrobiofilm yang semakin banyak sehingga memiliki efisiensi yang lebih besar, gitu kan? Gitu ya. Bahwa sistem constructed wetland di dalamnya terjadi simbiosis mutualisme antara tanaman dan mikroorganisme sehingga mampu mereduksi polutan yang masuk ke dalamnya. Sehingga dibuktikan nanti bahwa oke, ternyata memang wetland bisa dipakai. Kemudian baru dipilih dari uji coba itu kira-kira yang lebih dominan tanaman apa atau yang lebih baik tanaman apa. Gitu ya. Oke, saya kira itu dulu Pak Prof. Joni sama Bu Lin. Ya Pak, makasih. Terima kasih Pak. Ini Pak Prof. Joni lagi sholat duhur kali atau belum? Ya, silakan Bu Daniel lagi. Melina, silakan. Iya Pak. Tapi benar juga nggak salah sih. Iya Pak. Kalau misalnya ada masukan lagi sudah cukup banyak.
Mbak Kiki, slide-nya di ini dulu, ditutup dulu. Ya, saya setuju dengan Pak Agus Slamet tentang tujuan itu tadi ya. Saya sudah bilang Kiki supaya dibuat lebih jelas, supaya kesimpulan nanti pas. Jadi tidak 1, 2 sampai sebanyak itu kan. Iya, Bu. Untuk masing-masing tujuan itu saya setuju juga dengan Pak Agus buat hipotesanya. Memang tadi Mbak Kiki jelaskan hipotesa jarak dan seterusnya itu bagus ya untuk tujuan masing-masing itu detail. Tapi sebenarnya hipotesa untuk tujuan 1 apa, tujuan 2 apa, tujuan 3 apa itu bisa dibuat juga gitu. Balik naik abstrak, betul itu abstrak itu terlalu panjang dan tidak jelas ya. Nanti bisa kamu buat lebih ringkas. Kemudian juga apa namanya, yang perlu Mbak Kiki perhatikan adalah hasil tujuan pertama itu kan karakteristik limbah. Iya. Lebih toksisitasnya ternyata mengganggu ekosistem. Dari situ harusnya disimpulkan sehingga perlu diolah gitu kan. Salah satunya dengan wetland dan MFC itu untuk biosensornya. Nah, wetland, kenapa kamu pilih wetland? Tentu ada alasannya juga nanti. Iya. Di metodenya itu kan. Kenapa dipilih tanaman itu? Harusnya tadi dijelaskan bahwa tanaman itu yang ada di lokal ya. Iya, Bu. Pemilihannya kan itu, ada di tempat gitu. Sehingga dipakai itu. Kemudian dari tujuan kedua itu nanti hasilnya kan sebagai kriteria yang kamu gunakan untuk tujuan ketiga. Iya, Bu. Jadi dia berurutan gitu. Nah, nanti yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok kamu pakai coli ya? Ya, Bu, berdasarkan literatur sebelumnya, untuk dari segi degradasi glifosat, E. coli sudah diujikan dan mampu mereduksi glifosat. Kemudian dari segi MFC menghasilkan power density, di sini juga sudah saya tuliskan bahwasanya E. coli mampu menghasilkan power density yang tinggi juga, Bu. Di sini 1270 mikrowatt. Dibandingkan dengan yang lain masih lebih tinggi, Bu. Maksud saya ini kan kita aplikasinya di petani ya. Iya. Kenapa nggak kamu pilih juga mikroorganisme yang sudah kamu teliti itu gitu loh maksud saya. Kan sayang kamu udah capek-capek, oh ada mikroorganisme A, B, C, tadi saya lupa ya. Iya. Itu kurang unggul kah? Kalau itu memang ini Bu, tahan atau rentan terhadap glifosat. Namun saya belum menemukan untuk apakah mampu pada MFC untuk menghasilkan power density yang tinggi, Bu. Karena di sini dari penelitian MFC ini yang mampu menghasilkan power density tinggi adalah jenis bakteri elektrobakteri. Ya, oke. Maksud saya kenapa itu nggak kamu coba gitu? Kamu kebayang nggak bahwa petani harus menyiapkan E. coli? Ya, ngambil dari septic tank. Ya. Ngambil dari septic tank. Ya, boleh juga. Ya, tapi ya. siapa Jadi, tahu, saya sepakat dengan Bulin. Iya, iya. Siapa tahu yang existing itu juga bisa. Nggak tahu, ada kontrol kan nanti ya? Ada kontrol. Iya, Bu. Ada, Bu. Kontrolnya kan berarti yang ada di situ itu ya, mikroorganismanya ya? Iya, tanpa penambahan E. coli, Bu. Tanpa penambahan E. coli. E. coli itu hanya ditambahkan ya, Bu? Ini menggunakan E. coli itu ditambahkan. Iya, ya. Pak, ditambahkan. Artinya bakteri yang lain misalkan Pseudomonas ya. Atau apa ya, ada 3 itu. Tapi yang biasanya dominan itu Pseudomonas ya, Mbak. Pseudomonas. Kalau saya lihat dari saya search di jurnal tentang itu yang muncul itu Pseudomonas, herbisida, pestisida. Itu Pseudomonas yang paling banyak. Artinya dia kan sudah teruji gitu ya. Barangkali saya juga tadi mau tanya itu E. coli tadi. Berarti E. coli itu hanya untuk ditambahkan. Iya, Pak. Selain yang 3 tadi, jenis 3 tadi. Ya. Iya, Pak.
Iya, gitu aja. Saya tertarik juga tadi. Iya Pak, makasih Pak. Berarti nanti kalaupun kamu tambahkan, berarti kan dari lumpur tangki septik ya, kamu ngambil dari mana? Atau E. coli kamu biakkan? Kalau dibiakkan kan nggak mungkin ya. Ya, di cobaan sih mungkin ya. Tapi kalau kamu coba, orang lain udah coba gitu. Maksud saya tahu ya, biar aplikasinya bisa betul-betul dipakai. Jadi misalnya reaktormu ini untuk 10 hektar persawahan ada satu reaktor di tepi sungai misalnya kan begitu kan aplikasinya kira-kira. Nanti kalau lampunya nyala, petani tahu glifosatnya ini terlalu tinggi sehingga harus ditampung dulu gitu kan. Misalnya saya nggak tahu juga gimana rencana kamu ya, harusnya digambarkan juga nanti gimana aplikasinya kira-kira kan gitu. Jadi ada tangki ekualisasi ya, Pak, ekualisasi. Ya, jadi kalau lampu nyala berarti separuh misalnya yang dibutuhkan ke diatur reaktor, di ekualisasi. Separuhnya nunggu gitu, nggak tahu saya berapa gitu. Misalnya ini. Atau kamu punya 2 reaktor, kalau menyala berarti dijalankan 2 reaktor. Misalnya lah seperti itu. Saya belum tahu juga. Ya, karena masih sampai di situ penelitiannya, mungkin kita kasih semangat aja nih Mbak Kiki nih. Tinggal 6 bulan waktunya ya. Iya, Bu. Iya. Mungkin bisa minta tolong siapalah. Siapa ya? Iya, karena PMDSnya mungkin ya Pak ya. Iya, PMDSU harus cuma 3 tahun ya Bu ya? 4. 4 tahun ya. 4 ya, mulai September tahun keempat ya Mbak? Iya Bu, tahun keempat. Kan semester ke-8 harusnya ya jangan neliti lagi, neliti terakhir di inilah. Tinggal nulis. Jadi nanti biar tinggal nulis. Kompilasi data. Saya nggak tahu juga apakah masih sempat pergi ke luar negeri ya? Enggak kali ya? Belum ada info, Bu. Nah, kan nggak mungkin lagi ya. Nggak apa-apa lah, relakan aja. Iya, Bu. Postdoc aja pergi sana. Iya. Kiki ada satu nih. Mungkin saya salah telat membaca di latar belakang itu mengapa glifosat itu harus direduksi, iya kan? Itu kan mungkin saya salah baca. Jadi memang dampaknya merusak ekosistem. Tapi ekosistem yang seperti apa yang dirusak? Apakah merusak mikroorganismenya atau apa dan lain sebagainya? Mohon nanti dicek di latar belakangnya ya. Tadi saya kasih komen di ini draft kamu ya. Iya Pak. Ya, Bulin. Pak Prof. Pak Profnya lagi sholat kali nggak ada. Yang ada fotonya saja. Baik Pak. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari temannya Mbak Kiki, Rizky kok Kiki lagi. Rizka atau siapa saja atau Pak Tri, Prof Tri, Pak Agus Slamet silakan. Ya. Saya sih cuman ini aja. Mudah-mudahan nanti sukses. Cuma saya tadi kepikiran ini loh, menambahkan E. coli itu kan saya di awal bertanya tentang aplikasi. Sehingga kalau saya lebih suka begini, katakanlah memang menggunakan mikroba existing yang ada. Dia sukses di dalam mereduksi glifosat. Tetapi MFC-nya tidak begitu berhasil juga nggak apa-apa loh, menurut saya begitu loh. Dan artinya nanti dalam skala aplikasi. Jadi dalam skala aplikasi itu petani itu yang penting bagi kita itu adalah mampu mereduksi. Menyisihkan glifosat ya. Ya, jadi begini. Oke, dalam proses desain itu kan kita sukanya desain bahwa constructed wetland dengan dimensi seperti apa dan tanaman apa itu mampu mereduksi glifosat sekian persen begitu. Sehingga nanti dalam praktek kalau ada lahan sekian hektar dengan flow air sekian dengan konsentrasi glifosat tertinggi sekian, maka minimum
constructed wetland yang harus ada seberapa besar. Itu sudah sangat bagus itu. Ya. Baik, Pak. Dan Nanti ya, dan itu tadi ya Mbak ya, apa namanya, mikrobanya nggak perlu ditambahkan itu, kan karena juga saya mikir juga ribet gitu. Artinya kan juga pembangkitan listriknya kan nggak terlalu target, saudara. Kan hanya untuk hanya sensor saja. Untuk biosensor, jadi bukan utama. Jadi artinya daripada kecuali kalau saudara memang menginginkan itu, menginginkan apa namanya, pembangkitan listrik yang cukup banyak, cukup besar, itu kan hanya untuk nyala gitu aja, nyala. Iya, Pak. Terus, untuk indikator saja. Indikator. Kalau dengan apa namanya Pseudomonas ya, Pseudomonas itu paling umum. Ya, untuk apa herbisida, untuk apa saja. Itu mungkin. Tadi ada ya Pak ya di akarnya Pseudomonasnya ada ya? Ada. Sudah. Harapan kita iya. Tiga-tiganya selalu muncul, Bu. Dan harapan kita itu bisa. Justru saya cari di literatur itu paling umum di ini, yang apa dimanapun itu selalu muncul dia, selalu muncul di apa namanya, jenis pestisida, herbisida itu muncul semuanya. Ya. Artinya apa? Dia survive di situ, tahan. Iya. Tahan dan mampu mereduksi ya Prof ya. Ya, mampu mereduksi. Harapannya kan demikian. Kalau tahan, berarti mampu mereduksi. Karena dia mampu mereduksi, justru tadi kan saya ini apa namanya mengatakan ada co-substrat. Jadi ada sebuah temuan baru misalkan supaya Pseudomonasnya itu bisa tumbuh kembang dan bagus di dalam biofilm sehingga mampu memiliki kinerja atau efisiensinya lebih tinggi sekali begitu, itu lebih bagus. Oh iya. Iya toh? Iya. Kan bisa tumbuh. Konsepnya FM ratio saja. Iya. FM ratio. Iya. Mungkin TD-nya Pak ya, penting TD-nya ya. Iya, menentukan waktu tinggalnya itu. Iya. Waktu kontak, karena time of degradation-nya sama F2M ratio-nya itu yang nomor satu. FM ratio berarti mikroba yang tumbuh ya? Mikroba itu setara dengan jumlah perakarannya. Tanaman. Ya. Kalau akar serabut semakin banyak, harapannya kan biofilmnya semakin banyak begitu toh? Iya. Pak. Yang nyantol makin banyak, yang apa? Yang tumbuh di situ makin banyak, akarnya banyak. Iya, Pak. Iya, betul ya. Iya, Mbak. Logikanya Pak Agus Slamet bisa Terima kasih banyak Pak masukannya. Iya, Pak. Kiki dan yang lain mahasiswa S3 mohon kalau menulis perhatikan SPOK ya. Kemudian citasi bukan full name ya, nama belakang Pak Kiki ya, mungkin lain juga. Mungkin ada otomatisasi citasi kadang muncul semua nama. Jadi jangan dosennya suruh ngecek ya. Iya, Bu. Dan kalau menjelaskan sesuatu itu secara runtut gitu kira-kira ya. Kemudian juga kesimpulan menjawab tujuan, tapi bukan di copy paste ke abstrak. Ya. Jadi ada caranya lah. Jangan sampai ada kalimat yang sama di dalam buku laporan. Kalau di dalam paper itu langsung ITS nggak terima itu papernya. Simili kesamaannya. Similarity-nya. 3% udah buang. Similarity-nya, ya. Nah, udah buang. Jadi jangan begitu ya. Oke, ya. Apakah masih ada lagi? Masih ada 5 menit. Masih ada 5 menit. Jadi, Pak Prof JH. Pak Prof lagi rapat, saya mewakili beliau. Oh gitu ya. Oke, sip. Ya. Baik, kalau tidak ada, silakan Mbak Kiki ditutup. Itu Priska sama Rizky. Silakan Mbak Kiki ditutup. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Elina, Pak Agus Slamet, dan juga Pak Triwijaya atas masukannya. Sangat membantu sekali. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih banyak sekali lagi.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.